Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai buku yang saya baca, yaitu buku Trik Rahasia Menjadi Pribadi yang Disukai Dimanapun dan Kapanpun. Untuk menjadi pribadi yang disukai, kalian perlu mempunyai suatu skill atau keterampilan yang harus dipelajari. Skill apa? Yang pertama yaitu hard skill, yaitu keterampilan yang bisa kalian pelajari di dunia pendidikan. Di mana hard skill ini ilmunya bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya keterampilan desain, keterampilan berkomputer, maupun keterampilan lainnya. Kemudian apalagi? Kemudian yaitu soft skill atau keterampilan yang tidak selalu bisa kalian pelajari di dunia pendidikan, di mana soft skill ini bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Jadi yang mana yang harus kita pelajari untuk bisa disukai oleh banyak orang? Tentunya kedua skill ini harus kita pelajari. Karena hard skill bisa teman-teman pelajari di program pendidikan seperti di SD, SMP, SMA, kuliah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai soft skill yang bisa teman-teman pelajari di dalam buku ini. Soft skill ini perlu teman-teman pelajari karena apa? Khususnya untuk kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, soft skill ini bisa membantu kamu keterima bekerja dengan cepat. Dan untuk kamu yang sudah bekerja, soft skill ini bisa membuat kamu menjadi orang yang penting di kantor dan banyak disukai oleh karyawan di kantor. Oke, di dalam buku ini dijelaskan ada 3 soft skill yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama yaitu skill kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, kemampuan kerja sama tim. Dan ketiga, yaitu manajemen diri atau kecerdasan emosional. Menurut teman-teman, kemampuan berkomunikasi itu penting atau sangat penting? Ya, kemampuan berkomunikasi itu sangat penting. Karena apa? Karena kita, manusia, merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan selalu berkomunikasi dengan banyak orang. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari skill komunikasi. Untuk apa? Untuk menyampaikan rasa suka kita, untuk menyampaikan rasa tidak suka kita, untuk menyampaikan keinginan kita, pendapat kita, dan hal sebagainya. Komunikasi juga menjadi kunci untuk membangun dan menjaga relasi antar manusia. Di buku ini dijelaskan komunikasi yang digunakan dalam suatu atau sebuah perusahaan atau organisasi itu ada 2, yaitu bersifat internal dan bersifat eksternal. Komunikasi di dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi yang bersifat internal, yaitu di antara karyawan dan juga antara karyawan ataupun atasan. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu agar semua pihak yang terlibat di dalam sebuah perusahaan tersebut mengetahui betul-betul apa yang harus mereka kerjakan dan mengetahui dan bisa memenuhi target yang sudah ditentukan. Lalu, untuk faktor eksternalnya, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjaga nama baik atau menjalin silaturahmi kepada klien, kepada publik umum lainnya, dan kepada calon customer nantinya. Bentuk komunikasi itu ada 2, yaitu tertulis dan lisan. Dalam bentuk tertulis itu biasanya kita temui dalam bentuk laporan, dalam bentuk makalah kalau masih mahasiswa, dalam bentuk proposal dan dokumen lainnya. Dan untuk komunikasi lisan yaitu biasanya kita temui dalam bentuk
ketika kita sedang berkomunikasi dengan klien, ketika kita sedang berkomunikasi dengan pelanggan, ketika kita sedang merangkai kata-kata agar pelanggan tersebut percaya dan mau membeli produk kita. Terlepas dari fungsi teknik tersebut, pada umumnya keterampilan komunikasi lisan dapat digunakan secara luas. Seperti apa? Ketika kita sedang berkomunikasi secara lisan, kita dapat mengekspresikan ide dan gagasan. Komunikasi secara lisan juga kita dapat gunakan ketika kita sedang rapat, ketika kita sedang presentasi, maupun ketika sedang menarik pembeli. Selain dari bentuknya, berkomunikasi juga terdapat dua bahasa. Yang pertama yaitu bahasa verbal. Yang kedua yaitu bahasa non-verbal. Bahasa verbal apa? Bahasa verbal adalah bahasa yang kita keluarkan atau ketika kita berbicara dan kata-kata yang kita gunakan itu yang dinamakan bahasa verbal. Dan bahasa non-verbal itu apa? Bahasa non-verbal mencangkup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat. Jadi ketika kita sedang berbicara kepada orang lain dengan bahasa verbal, maka sebaiknya kita gunakan juga bahasa non-verbal yang sesuai dengan bahasa verbal yang kita keluarkan atau yang sedang kita komunikasikan. Oleh karenanya, bahasa verbal dan bahasa non-verbal harus digunakan secara bersamaan. Gunanya apa? Gunanya apa? Agar terjalin komunikasi yang efektif dan lancar. Itu untuk soft skill kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu soft skill kemampuan kerja sama tim. Apa gunanya kerja sama tim dalam suatu organisasi atau dalam sebuah perusahaan? Penting sekali untuk kita bisa mempunyai kemampuan kerja sama tim. Karena apa? Karena karakter personal yang mempunyai kemampuan kerja sama tim itu sangat dibutuhkan oleh manajemen sebuah perusahaan. Terutama jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar. Karena di dalamnya semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya dan berbagai-bagai karakter lainnya. Adapun manfaat kerjasama tim yang dijelaskan dalam buku ini diantara lain: pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Apabila ada kesulitan, kita bisa saling membantu untuk memecahkan masalah, sehingga waktu penanganan lebih singkat dan hasilnya juga lebih bagus. Yang kedua, yaitu menampung lebih banyak ide atau mengembangkan gagasan menjadi lebih luas. Bersama tim dengan banyaknya orang, maka kita akan lebih yakin dan percaya diri dalam mengungkapkan ide dan gagasan. Dan ide dan gagasan tersebut tidak hanya dari satu orang, tapi bisa dikeluarkan oleh banyak orang. Anggota tim yang lain atau kita sendiri bisa saling mengembangkan ide tersebut, sehingga dari satu ide kecil bisa menjadi gagasan yang lebih menarik dan lebih spesifik. Yang ketiga, yaitu menambah wawasan. Anggota tim memiliki beragam latar belakang pengalaman serta pendidikan yang bisa dibagikan lewat diskusi. Hal ini bisa menjadi ruang untuk pembelajaran bagi kita sendiri. Entah disadari atau tidak, kita akan sedikit banyak belajar hal baru dari anggota tim kita. Kita juga dapat mengembangkan kemampuan pribadi kita seperti mendengarkan dan berempati kepada orang lain. Yang keempat, yaitu meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa komunikasi adalah kunci interaksi. Dalam kerja tim, kita akan semakin meningkatkan keterampilan ini. Agar apa? Agar segala tugas cepat selesai dengan efektif dan baik. Lewat kerja tim, ada diskusi terbuka yang bisa kita beri ruang untuk mempraktikkan dan mengasah ilmu komunikasi kita. Yang kelima, yaitu berbagi beban kerja. Ketika kita ingin mencapai target bersama, beban tugas akan dibagi merata kepada seluruh anggota tim secara adil. Di saat pekerjaan pribadi kita sudah selesai,
kita dapat membantu rekan kita yang pekerjaannya belum selesai. Maka, semua pekerjaan akan terselesaikan dengan cepat dan secara efektif dan baik. Yang keenam, yaitu membangun jaringan pendukung. Tim kerja yang kuat akan membentuk atmosfer kerja yang baik, sehingga menciptakan mekanisme pendukung bagi staf. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa nyaman dan diterima di suatu tempat, dan itu akan memberikan kepuasan tersendiri akan pekerjaan kita. Dan ketujuh, yaitu membangun kepercayaan. Agar tercipta tim yang kuat dan erat antar sesama anggota tim akan saling mengembangkan potensi satu sama lain. Untuk itu dibutuhkan rasa percaya. Karena tanpa rasa percaya, tentu relasi antar anggota tim tidak akan menjadi erat. Kesimpulannya yaitu, kita perlu menyadari dan menghargai perbedaan yang ada dalam tim kita. Perbedaan merupakan bentuk kekayaan dalam tim yang bisa diberdayakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Kerja tim memberikan banyak manfaat, salah satunya memperkaya wawasan kita. Tim yang sehat berawal dari diri kita sendiri, jadi selalu ciptakan suasana kerja yang kondusif secara proaktif. Itu untuk soft skill, kemampuan kerjasama tim. Yang terakhir yaitu soft skill, kemampuan manajemen diri atau kecerdasan emosional. Di dalam buku ini ada 4 hal yang tidak bisa kamu tarik kembali ketika sudah kamu buang. Apa saja? Yang pertama, batu. Ketika kamu sudah membuang batu, maka batu tersebut tidak bisa kamu tarik kembali. Yang kedua, yaitu kesempatan. Ketika datang kesempatan yang bagus kepada kamu, tetapi kesempatan tersebut tidak kamu ambil, bahkan kamu sia-siakan, maka belum tentu kesempatan bagus tersebut akan datang lagi kepada kamu suatu saat. Yang ketiga, yaitu waktu. Ketika kamu banyak waktu, tapi tidak kamu gunakan sebaik mungkin, tidak kamu gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa membuat kamu menjadi lebih berkembang, maka kamu termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu atau mensia-siakan waktu. Yang keempat, yaitu kata-kata. Ketika kamu sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik kepada orang lain, maka kata-kata tersebut tidak bisa kamu tarik kembali. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang menjadi lawan bicara kamu akan mengambil kata-kata itu dan akan menyimpannya di dalam hati dan bisa menjadi bumerang buat kamu, yaitu orang tersebut akan menjadi sakit hati kepada omongan kamu, akan menjadi sakit hati dengan omongan kamu. Maka pengendalian emosi adalah salah satu keterampilan yang sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Ada beberapa hal yang membuat begitu penting selain sebagai bentuk pengembangan pribadi. Pengendalian emosi menjadi penting untuk menjaga relasi yang harmonis, untuk tetap menghadapi orang lain seperti atasan, rekan kerja, pelanggan, dan para pemangku kepentingan lainnya dengan baik. Terutama bagi kalian yang bekerja di lingkungan kerja yang menuntut kinerja yang cepat, menangani sumber daya manusia, dan menghadapi klien atau pelanggan atau yang bergerak di bidang penyedia jasa. Selain dari manajemen diri atau kecerdasan emosional, juga ada namanya manajemen waktu. Manajemen waktu yaitu di mana kita harus bisa mengatur waktu kita sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Agar apa? Agar semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan tepat dan cepat secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu, kita bisa mulai dengan membuat jadwal yang harus kita kerjakan. Di jadwal itu, tidak lupa kita masukkan waktu untuk istirahat kita, waktu liburan kita. Karena apa? Karena kita harus hidup seimbang antara pekerjaan dan juga waktu liburan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari ketiga soft skill tersebut yang ada di dalam buku ini, yang pertama yaitu 1. Keterampilan komunikasi adalah bekal kita untuk berinteraksi, mulai dari menerima instruksi, melaporkan hasil kerja, mengklarifikasi informasi yang jelas kepada klien atau pelanggan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kerja tim merupakan elemen kunci berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan. Kelebihan dalam keterampilan bekerja dalam tim juga akan mendewasakan pribadi. Yang ketiga yaitu manajemen diri. Yang ketiga yaitu manajemen diri adalah elemen yang menentukan berhasil atau tidaknya kita menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar, serta untuk mengasah kreativitas kita dan kecerdasan emosional kita. Oke, baiklah, itu saja sharing yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai buku yang sudah saya baca, yaitu Trik Rahasia Menjadi Pribadi yang Disukai Dimanapun dan Kapanpun. Bila ada salah kata ataupun penyampaian dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.